Dua terdakwa perkara pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat, yakni Putri Chandrawati dan Richard Eliezer, hari ini menjalani sidang untuk agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Selengkapnya kita bergabung bersama dengan rekan Sisilia Sinabariba langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sisil, selamat pagi. Jam berapa sidang akan dimulai? Selamat pagi. Untuk sidang terdakwa Richard Eliezer dan juga Putri Chandrawati yang beragendakan pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum akan dimulai pada pukul 10 pagi nanti, dan nanti ruang sidang utama yang menjadi pelaksanaan sidang akan dibuka pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Meskipun sidang baru akan dimulai sekitar 1 jam dari sekarang, namun ruang sidang atau di depan ruang sidang utama ini sudah dipenuhi oleh para pendukung dari Richard Eliezer yang sudah berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak pagi tadi. Untuk hari ini, Marvin, betul sekali agendanya adalah untuk mendengarkan tuntutan yang akan diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk kedua terdakwa ini. Namun untuk teknis pembacaan dakwaannya, apakah nanti Richard Eliezer terlebih dahulu ataukah Putri Chandrawati, tergantung dari kesiapan Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum lah yang akan menentukan nanti siapa yang akan dibacakan tuntutan terlebih dahulu. Untuk kedua terdakwa ini, dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum pada sidang pertengahan Oktober 2022 lalu sama, yakni pasal 340, itu merupakan dakwaan primernya, pasal 340, subsidiar pasal 338, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Kalau kita lihat pasal 340 ini terkait dengan pembunuhan berencana, subsidiarnya pasal 338 pembunuhan, dan pasal 55 ayat 1 ke 1 mengenai penyertaan dalam tindakan pidana. Untuk hari ini, kalau apakah nanti akan tuntutan yang akan diberikan kepada Richard Eliezer ataupun kepada Putri Chandrawati sama atau justru lebih ringan atau lebih berat daripada 3 terdakwa yang lain, nanti kita akan mendengarkan dari Jaksa Penuntut Umum. Namun kalau kita lihat untuk persidangan 2 hari yang lalu, baik itu untuk Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal, mereka berdua dituntut 8 tahun penjara oleh pihak dari Jaksa Penuntut Umum. Sementara untuk Ferdy Sambo dituntut penjara seumur hidup karena selain memenuhi dakwaan pasal 340 untuk pembunuhan berencana, Jaksa juga menyebutkan bahwa Ferdy Sambo juga memenuhi dakwaan untuk pasal 49. Jungto 33, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Undang-Undang ITE ini berkaitan dengan obstruction of justice ataupun perintangan penyidikan yang juga diperkarakan untuk Ferdy Sambo. Marvin. Sisil, bisa Anda kembali review sejauh ini apa fakta-fakta persidangan yang diadakan JPU dalam tuntutan terdakwa sebelumnya? Ya, jika kita melihat materi tuntutan yang kemarin sudah disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk 3 terdakwa, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan juga Ferdy Sambo, sebenarnya hampir sama untuk materi tuntutannya. Namun yang justru paling menarik adalah Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa kejadian di Magelang yang diskenariokan dan dinarasikan oleh Putri Chandrawati sampai saat ini adalah terjadinya pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir Yosua terhadap dirinya. Namun Jaksa Penuntut Umum dalam materi tuntutan kemarin menyatakan bahwa tidak ada pelecehan seksual yang terjadi di Magelang, namun pada tanggal 7 Juli 2022 yang terjadi adalah perselingkuhan antara Brigadir Yosua dengan Putri Chandrawati. Hal ini dinilai atau disimpulkan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan dari keterangan saksi maupun keterangan ahli yang dihadirkan dalam persidangan. Kita tahu lebih dari 25 saksi, baik itu saksi ahli, saksi fakta dari kedua belah pihak, dari JPU maupun dari penasihat hukum masing-masing terdakwa sudah dihadirkan. Dan dari keterangan-keterangan tersebut, pihak Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa terjadi perselingkuhan ini salah satunya dari keterangan Kuat Ma'ruf atau dari keterangan saksi Kuat Ma'ruf yang menyatakan bahwa ia meminta Putri Chandrawati untuk melapor kepada Ferdy Sambo dengan alasan agar tidak ada duri di dalam rumah tangga Putri dengan Ferdy Sambo. Selain itu juga ada keterangan dari ahli terkait dengan poligraf yang menyatakan bahwa Putri Chandrawati terindikasi berbohong. Terindikasi berbohong ini mengenai pernyataan bagaimana sebenarnya hubungan antara Putri Chandrawati dengan Brigadir Yosua. Kemudian juga ada sejumlah keterangan lainnya seperti keterangan Richard Eliezer dan juga keterangan saksi Susi yang menyatakan tidak melihat dan tidak mengetahui adanya pelecehan seksual di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022 yang lalu. Sehingga Jaksa Penuntut Umum menegaskan kemarin dalam materi tuntutan yang disampaikan untuk 3 terdakwa bahwa yang terjadi di Magelang adalah perselingkuhan.
Namun tentu yang menarik sebenarnya dalam sidang hari ini, Marvin dan juga pemirsa, adalah posisi Richard Eliezer sebagai justice kolaborator. Apakah status dia sebagai justice kolaborator ini akan menjadi hal yang meringankan dalam pemberian tuntutan yang nanti akan disampaikan oleh jaksa penuntut umum, atau adakah hal-hal lain yang dinilai memberatkan? Kalau kita melihat lebih dalam lagi kemarin, Marvin, dalam pembacaan materi tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, untuk Richard Eliezer ini, mereka menggunakan alasan pembenar. Artinya dalam hal ini, tim kuasa hukum dari Richard Eliezer maupun dari saksi ahli hukum pidana yang dihadirkan pada saat persidangan menyatakan ada alasan pembenar dari tindakan Richard Eliezer untuk mengiyakan penembakan yang dilakukan di rumah Saguling pada tanggal 8 Juli 2022 yang lalu. Alasan pembenar ini berdasarkan pasal 51 ayat 1 KUH pidana, yakni perintah jabatan. Namun terkait dengan perintah jabatan dalam materi tuntutan yang kemarin disampaikan oleh jaksa penuntut umum belum sepenuhnya memenuhi perintah jabatan tersebut. Artinya JPU menilai untuk perintah jabatan belum sepenuhnya terpenuhi unsur-unsurnya untuk Richard Eliezer, karena Richard dinilai masih memiliki waktu untuk memberitahu Yosua terkait dengan rencana Verdi Sambo, ataupun Richard sebenarnya masih memiliki waktu yang cukup panjang untuk menolak perintah dari Verdi Sambo untuk melakukan penembakan pada tanggal 8 Juli 2022. Tentu kita akan melihat hari ini, Marvin, apakah nanti ini juga menjadi materi tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, atau justru ada hal-hal yang lebih meringankan yang lebih banyak disampaikan oleh jaksa penuntut umum hari ini. Sementara untuk Putri Chandrawati, dakwaannya sebenarnya sama dengan Richard Eliezer dan juga terdakwa lainnya, dan ia juga kita ketahui memiliki peran yang penting dan sentral. Bahkan kejadian ini dapat kita sebut terjadi karena Putri Chandrawati menceritakan kepada Verdi Sambo, suaminya, sehingga terjadilah penembakan ini. Kita akan melihat nanti apa sebenarnya dan seberapa besar tuntutan yang akan diberikan oleh jaksa penuntut umum terhadap Putri Chandrawati. Apakah akan sama dengan dua terdakwa lainnya, Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal, atau justru lebih berat, atau sama dengan suaminya Verdi Sambo yang dituntut hukuman seumur hidup. Marvin. Baik, Cecilia Sinabariba, kami akan nantikan informasi terkini dari Anda selanjutnya. Terima kasih.